Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, yang saya banggakan. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang terus memantau channel YouTube saya. Nah, kali ini saya mau menginformasikan atau membawakan informasi terkait dengan sosialisasi petunjuk teknis layanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen yang beberapa hari yang lalu disampaikan oleh Pak Menteri Pendidikan, Menteri Mendikti-Saintek, ya. Dimana sebelum saya lanjut untuk membahas ini lebih dalam, bagi Bapak Ibu dosen yang menginginkan prompting untuk menulis artikel ilmiah jauh lebih cepat, ya, terutama untuk dipublikasikan di jurnal internasional Scopus, jurnal nasional yang Sinta 1, Sinta 2, bahkan 3 dan 4, ataupun buku, baik itu buku ajar, buku referensi, maupun buku monograf, Bapak Ibu bisa mengunjungi link yang ada di deskripsi dari video saya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin ChatGPT-nya kayak seperti saya, yang khusus untuk menulis artikel ilmiah, Bapak Ibu bisa menghubungi saya melalui Instagram ataupun Facebook saya. Nah, baik, Bapak Ibu mungkin ya sudah melihat hasil sosialisasi dari petunjuk teknis pelayanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen ini. Lalu apa sebenarnya yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tersebut, ya? Coba kita lihat, kita bahas ya. Jadi meskipun ini ada beberapa kalimat yang numpuk-numpuk ya, karena saya dikirimin oleh teman saya untuk membawakan informasi tersebut. Nah, ini jadi kita lihat, saya tidak akan membahas tentang Astacitanya Presiden. Bapak Ibu bisa download sendiri. Nah, yang menarik dari Astacita Presiden itu ada terkait dengan peningkatan ya, peningkatan kesejahteraan dosen gitu. Dan ketika berbicara tentang peningkatan kesejahteraan dosen, itu tidak berbicara tentang ini dosen ASN atau dosen PNS, ini dosen non ASN. Jadi hanya tertulis adalah dosen gitu. Nah, kalau kita lihat di halaman berikutnya, ini adalah statistik dosen ya di pendidikan tinggi di tahun 2024 ya. Kalau kita lihat di sini memang untuk yang jumlah dosen perempuan jauh lebih sedikit dibandingkan yang laki-laki gitu ya. Tetapi saya tidak memandang itunya. Saya lebih concern terhadap jabatan akademiknya gitu ya. Kalau kita lihat memang jabatan akademik dosen, terutama untuk yang profesor, itu masih sangat sedikit Bapak Ibu. Nah, tentu untuk bisa meningkatkan jumlah profesor yang ada di Indonesia, tentunya kebijakan-kebijakan yang dibuat itu harus mempermudah sebenarnya gitu ya. Tetapi tetap harus memperhatikan kualitas, biar nanti ketika dosen yang sudah dinyatakan menjadi profesor itu kualitasnya ya bagus gitu ya, tidak kalah dengan profesor-profesor yang ada di luar negeri gitu. Jangan sampai misalnya ada profesor tapi masa lebih produktif dari dosen-dosen yang tidak profesor gitu ya. Nah, kemudian apa sebenarnya tujuannya untuk kepastian hukumnya, yaitu untuk kelancaran dan kepastian layanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen pada masa transisi. Jadi seperti pada video saya sebelumnya sudah saya ingatkan bahwa sudah saya sampaikan bahwa khusus untuk dosen ASN, proses kenaikan jabatan fungsional itu masih tetap menggunakan sistem konversi ya. Sedangkan yang dosen non ASN itu masih menggunakan sistem dupak gitu. Jadi meskipun sudah tahun 2025, itu ternyata kita masih belum bisa lepas dari yang namanya transisi proses pengajuan jabatan akademik dosen yang lebih memudahkan para dosen gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat di berikutnya, Kemendikti-Saintek nomor 63/M/Cap tahun 2025 ini yang diluncurkan kemarin, di situ disebutkan bahwa jabatan akademik itu merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi. Dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri. Nah, usulan seseorang menjadi profesor itu sebagai jabatan profesional tinggi bagi dosen bukan hanya untuk memenuhi standar administrasi, tetapi juga harus dievaluasi kepatuhannya yang bersangkutan menempati kedudukan dosen, melaksanakan fungsi dosen, dan tujuan kedudukan dosen tersebut. Nah, jadi
kalau kita lihat dari timeline yang ditampilkan di bawah dari slide ini, bahwa sepertinya pemberlakuan untuk Kepmendikti-Saintek nomor 63 tahun 2025 itu akan diberlakukan di tahun 2026, yang merupakan revisi dari Permendikbudristek nomor 44 tahun 2026. Kalau kita lihat, sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan kalau yang saya bandingkan ya dengan yang Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu. Nah, kenapa saya bilang tidak ada signifikan? Karena masih sama aja, tidak ada yang membuat kemudian dosen itu wow ya. Contohnya misalnya nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya, tapi yang satu ini yang terpenting adalah misalnya loncat jabatan. Itu tidak ada sama sekali gitu. Jadi ya mungkin bagi saya dan mungkin bagi sebagian besar dosen-dosen ya tidak begitu terlalu juga kaget dengan Kepmendikti-Saintek ini gitu ya, karena ya hampir mirip sebenarnya dengan apa-apa yang sudah ada sebelumnya gitu. Nah, kemudian kecakupan pengaturan layanan dosen itu adalah pendaftaran dan pemutahiran data. Kemudian ada pengangkatan pertama dosen dalam jabatan akademik. Ini juga sudah dibahas di Permendikbudristek ya nomor 44 itu, bahwa untuk dosen, untuk jabatan akademik dosennya itu tidak perlu harus memberkas, itu langsung kalau yang magister, lulusan magister itu langsung mendapatkan asisten ahli, sedangkan yang doktoral itu langsung mendapatkan lektor. Lektor ya, mendapatkan lektor. Jadi ya seperti yang saya bilang, tidak ada yang berubah sebenarnya. Kemudian ada pengolahan dosen dan juga proses kenaikan jabatan akademik dosen itu sendiri. Nah, berikutnya itu adalah, nah ini isu strategis ya, ini juga agak sedikit menumpuk ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah proses kenaikan jabatan akademik yang transparan dan akuntabel serta memberikan kemudahan dalam proses administrasi kenaikan jabatan akademik dosen gitu ya. Jadi Bapak Ibu diharapkan bahwa dengan adanya sistem baru itu bisa memudahkan dalam kenaikan jabatan akademik dosen. Kemudian Kemendikti-Saintek itu melayani kenaikan jabatan akademik dosen bagi dosen tetap dan dosen tidak tetap ya, yang sebelumnya NIDK, yang tentunya sudah memenuhi persyaratan. Nah, batas maksimal pengajuan kenaikan jabatan akademik dosen itu adalah 3 bulan sebelum batas usia pensiun. Ini khususnya untuk bagi yang mau ke guru besar gitu ya, itu yang harus diperhatikan gitu. Tetapi yang terjadi di lapangan itu tidak 3 bulan sebenarnya gitu ya. Kenapa demikian? Karena yang terjadi banyak kasus itu kan setiap 2 tahun kita harus kalau misalnya rutin ya, kita mau memikirkan kenaikan jabatan akademik kita itu kan setiap 2 tahun kita boleh mengajukan. Yang menjadi kasus yang beberapa dosen-dosen senior yang curhat ke saya itu seperti ini kasusnya. Jadi ada dosen yang sudah mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen, kemudian ini baru 1 tahun ini. Baru 1 tahun. Kemudian tinggal beberapa bulan itu beliau sudah akan pensiun. Tetapi kalau dilihat dari segi dari segi persyaratan untuk menuju ke guru besar itu dia semuanya sudah memenuhi. Nah, sayangnya untuk bisa mengajukan kenaikan jabatan akademik dosennya itu dia harus menunggu 1 tahun lagi. Gitu. Untuk menunggu 1 tahun lagi. Nah, kalau saya menyampaikan bahwa ya udah diajukan aja gitu, tidak harus menunggu 2 tahun. Gitu. Ya, yang penting sudah terpenuhi semuanya, kita lihat aja nanti kalau mengalami penolakan itu kita baru bisa sepertinya kampusnya sebenarnya harus bisa membantu ya hal tersebut gitu, karena nanti kalau ada profesor di kampusnya itu maka akan menjadi nilai plus tersendiri buat kampusnya itu sendiri. Nah, kemudian syarat khusus untuk kenaikan jabatan akademik ya, untuk dari asisten ahli sampai ke profesor itu ya tidak juga berubah dari di Permendikbudristek nomor 44 itu. Nanti akan saya bahas di slide-slide berikutnya. Jadi Kepmendikbudristek kalau yang namanya perbaharuan revisi ya saya belum melihat dari segi mana gitu ya. Nah, syarat khusus untuk lektor kepala bagi kualifikasi pendidikan magister itu disamakan dengan yang berkualifikasi pendidikan doktor, yaitu minimal harus publikasi di jurnal nasional terakreditasi ya, minimal Sinta 2. Nah, ini yang menjadi hal yang menarik gitu ya, khusus untuk yang menuju ke lektor kepala tetapi pendidikannya itu adalah magister gitu. Kalau yang sebelumnya itu untuk yang magister adalah harus yang jurnal internasional bereputasi ya, sedangkan kalau untuk yang lulusan doktor itu cukup jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 gitu. Nah, tetapi di sini itu disamaratakan ya, disamakan dengan yang berkualifikasi pendidikan doktor. Nah, saya juga tidak paham kenapa kemudian
diturunkan. Apakah ini bentuk dari salah satu strategi karena biar sedikit ada perbedaan dengan Permendikbudristek nomor 44 gitu. Nah, berikutnya itu adalah jenis dosen. Nah, kalau dosen di dalam Permendikbudristek nomor 44 itu sudah juga disebutkan. Jadi, cuma ada dua jenis dosen, yaitu dosen tetap dan dosen tidak tetap. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi, ini sama ya dengan Permendikbudristek nomor 44. Nah, kemudian ini pengangkatan pertama dosen dalam jabatan akademik ya. Jadi, Bapak Ibu, ini adalah kalau yang saya lihat mirip sebenarnya dengan yang di Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024. Ya, mulai dari memiliki ijazah magister ataupun doktor. Yang menjadi pertanyaan saya itu adalah mau sampai kapan Indonesia itu mau menerapkan bahwa dosen itu minimal adalah yang magister gitu. Artinya ya mohon maaf sekali gitu. Ya sudah tidak relevan. Kalau menurut saya itu harus sudah yang doktor gitu. Jadi yang sudah ada itu ya udah kita harus sudah bisa berubah, kita harus memulai ini. Dan sebenarnya di beberapa universitas itu sudah juga diterapkan ya, sudah tidak menerima lagi yang magister gitu. Tetapi kalau di penerimaan PNS itu masih menggunakan yang doktor, yang magister gitu. Kemudian kalau kita berbicara terkait dengan karya ilmiah, tentu yang jurnal nasional terakreditasi atau proceeding ya terindeks basis data internasional bereputasi, jurnal nasional bereputasi sebagai penulis pertama dengan hasil studi dan diakui oleh perguruan tingginya. Nah gitu. Nah kemudian ada pengangkatan pertama bagi dosen yang melalui perpindahan dan jabatan fungsional. Jadi syarat pengangkatan pertamanya itu melalui misalnya kalau yang magister atau yang sederajat, yang memiliki ijazah doktor atau sederajat, ataupun yang memiliki pengalaman kerja sebagai dosen paling singkat 1 tahun. Gitu. Nah, sisanya itu mirip dengan yang sebelumnya di Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024. Nah, kemudian ini adalah pengolahan kinerja dosen. Nah, saya tidak akan membahas secara detail. Yang terjadi itu adalah karena kita menarik data kita itu dari laporan BKD kita ya. Tentu kalau untuk yang dosen-dosen PNS itu harus membuat SKP karena itu adalah bentuk dari konversi ya untuk kenaikan jabatan akademik dosen. Nah, apakah yang dosen non-PNS itu harus membuat SKP? Nah, di beberapa kampus itu menerapkan harus membuat SKP gitu ya. Saya juga tidak paham kenapa harus seperti itu gitu. Nah, tapi ada juga kampus-kampus swasta yang tidak menerapkan SKP karena merupakan hanya cuma nambah-nambahin administrasi saja gitu. Nah, itu saya lebih condongnya lebih setuju bahwa kalau tidak perlu harus menggunakan SKP, kenapa harus menggunakan SKP gitu. Jadi hanya cuma menambah-nambah beban saja gitu. Nah, sama halnya di dosen PNS ini, apa pentingnya gitu membuat SKP gitu? Kalau misalnya sudah ada BKD yang kita tinggal narik data aja gitu. Jadi tidak terlalu ribet gitu ya. Apalagi harus menghitung konversi dan lain-lain. Meskipun secara perhitungan sudah terjadi secara otomatis gitu. Ya, tetapi tetap aja kalau bagi saya kalau misalnya kalau mau lebih efisien ya tidak perlu sebenarnya harus dengan berbagai jalur yang begitu panjang. Nah, gitu. Nah, kemudian, ini adalah syarat khusus kenaikan jabatan akademik dosen yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Ya, ini sebenarnya di Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu juga sudah dibahas. Bahkan di POPAK 2019 itu juga sudah dibahas ya. Yang membedakan itu hanya jumlah karyanya saja. Tetapi terkait dengan level jurnalnya atau level publikasinya itu masih sama. Justru yang tidak dibahas di dalam Kepmendikbudristek nomor 63 ini yang terkait dengan ini yang banyak sekali tunggu-tunggu dosen itu selain loncat jabatan itu adalah perpindahan home base dosen. Itu yang saya tidak lihat kemarin gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya di syarat khusus ini, jadi ada asisten ahli itu sesuai dengan persyaratan pengangkatan pertama, begitupun dengan lektor, tetapi lektor itu harus memiliki karya ilmiah jurnal nasional terakreditasi ataupun jurnal internasional bereputasi yang
bertindak sebagai penulis pertama atau hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi ya. Jadi kalau untuk ajuan pertama Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu perhatikan, terutama bagi dosen-dosen yang baru pertama kali mengajukan, harus memiliki karya ilmiah itu adalah satu minimal sebagai penulis pertama, gitu. Jangan sebagai co-author ataupun corresponding. Itu pasti sudah akan ditolak gitu. Nah, kemudian kalau lektor kepala, satu karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau peringkat 2 sebagai penulis pertama. Tetapi di sini tidak ditulis ya, apakah yang memiliki kualifikasi pendidikan magister ataupun yang doktoral. Tetapi kalau kita lihat dari slide-slide sebelumnya yang saya sebutkan tadi ya, di bagian ini terutama bahwa untuk dosen-dosen yang mau ke lektor kepala yang memiliki kualifikasi magister itu disamakan dengan yang memiliki kualifikasi doktoral, yaitu cukup minimal publikasi di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 ataupun 2, yaitu sebagai penulis pertama. Kalau kita lihat di sini ya, ini pada poin terakhir ini yang saya highlight. Tuh. Jadi, berarti dosen-dosen yang kualifikasi pendidikannya itu adalah magister tidak perlu harus di jurnal internasional lagi, tetapi harus di minimal jurnal nasional. Artinya ini jauh lebih gampang ya, lebih mudah untuk naik ke lektor kepala. Nah, kalau yang ini ya bisa saya apresiasi dan banyak diapresiasi oleh dosen-dosen ya, terutama yang mengalami kesulitan untuk menuju ke lektor kepala. Tetapi Bapak Ibu, ini juga bisa menjadi perangkat buat teman-teman dosen. Kenapa saya bilang perangkat? Karena ketika nanti Bapak Ibu sudah berada di posisi lektor kepala, kemudian aturan IKD itu diberlakukan, kalau BKD pasti sudah ya, pasti sudah. Kalau kalau IKD itu diberlakukan di Agustus 2025, maka Bapak Ibu mau nggak mau sudah tidak boleh memikirkan yang jurnal Sinta, khusus untuk yang lektor kepala. Harus memikirkan yang jurnal internasional, dan itu harus bertindak sebagai penulis pertama minimal 2 jurnal, 2 artikel. Jadi jangan sampai ini menjadi perangkat ini. Jadi seakan-akan ayo naik ke lektor kepala, saya permudah. Nanti pada saat saudara sudah berada di lektor kepala, baru saya push Anda dengan syarat-syarat yang akan mempersulit saudara. Nah, itu saya khawatirnya di situ sih. Jadi mungkin masukan ya buat teman-teman dosen yang posisinya itu adalah magister, kualifikasi pendidikannya magister, coba dipikirkan kembali kalau mau menuju ke lektor kepala. Ya, karena harus dibiasakan untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi. Itu. Karena nanti ya di BKD pun di situ akan ditagih, ya Bapak Ibu, di IKD pun itu akan ditagih juga. Jadi kalau Bapak Ibu tidak siap siap mental dari awal, ya udah nanti Bapak Ibu akan mendapatkan demosi kalau berdasarkan aturan dari IKD, sedangkan kalau kita mengikuti aturan BKD, maka Bapak Ibu ya tidak akan mendapatkan tunjangan sertifikasi dosennya, resikonya di situ. Nah, kemudian kalau untuk yang profesor, nah karya ilmiah di jurnal internasional tentunya harus di jurnal internasional bereputasi ya, dengan nilai SGR-nya 0,1 atau jurnal impact faktornya itu lebih dari 0,5. Tentu sebagai penulis pertama juga gitu. Kemudian juga ada syarat-syarat tambahan kalau untuk yang profesor. Contohnya seperti apa? Ya kalau yang profesor tentunya dia harus pernah membimbing ya mahasiswa doktoral, kemudian pernah menjadi ketua di penelitian kompetitif gitu ya, kemudian pernah menjadi reviewer di jurnal-jurnal internasional gitu. Dan itu sebenarnya sudah pernah saya bahas juga di video-video saya yang lain. Yang paling memungkinkan untuk dosen-dosen yang tidak memiliki mahasiswa doktoral, maka yang paling memungkinkan itu adalah pernah menjadi ketua di penelitian kompetitif sama menjadi reviewer di jurnal-jurnal internasional untuk bisa menjadi guru besar tatkala misalnya karya ilmiahnya itu sudah terpenuhi gitu, tetapi ada syarat khususnya yang belum terpenuhi. Oke. Kemudian ini adalah timeline. Ini sebenarnya sudah pernah saya bahas juga di surat edaran, itu sudah saya bahas. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan ini waktunya ini ya. Bulannya ini yang harus Bapak Ibu perhatikan gitu. Ya. Nah, berikutnya ini adalah lini masa pelaksanaan proses kenaikan jabatan akademik dosen di tahun 2025 untuk lektor kepala dan guru besar. Bapak Ibu bisa baca sendiri di sini ya, untuk persiapan gelombang satunya, kemudian pelaksanaan di gelombang satunya. Nah,
juga di gelombang 2, persiapan gelombang 2 dan juga gelombang 2-nya gitu ya. Dan kemudian di persiapan gelombang 3 maupun di gelombang ketiga. Artinya ini adalah hal-hal yang Bapak Ibu harus persiapkan gitu. Nanti ditanya lagi nih di kolom komentar saya, kenapa kok selalu yang dibahas lektor dan lektor kepala dan guru besar gitu ya. Nah, karena kalau lektor kepala dan guru besar itu di pusat gitu, sedangkan asisten ahli dan lektor itu cukup sampai kampus saja. Nah, kemudian ada pengaturan dosen dalam batas usia pensiun. Nah, ini dapat diajukan usulan kenaikan jabatan akademik dosen paling lambat 3 bulan sebelum masa pensiun. Jadi, kalau ada dosen yang melihat video saya ini yang pernah bertanya ke saya, tidak perlu harus menunggu 2 tahun. Langsung aja. Langsung diajukan. Tidak perlu harus menunggu 2 tahun. Jadi, kalau misalnya baru beberapa bulan keluar SK-nya, lektor kepala, kemudian kalau dihitung-hitung secara kumulatif itu sudah memenuhi ke guru besar, ya, kemudian masih ingin menjadi guru besar, ya udah diajukan aja, tidak perlu harus menunggu 2 tahun. Langsung diajukan. Itu saran saya sih. Kemudian bagi dosen tugas belajar dengan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, saya kira ini sudah jelas ya. Di POPAK 2019 juga bahkan sudah dibahas bahwa dosen-dosen yang posisinya itu tugas belajar ataupun izin belajar lah, itu yang melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, artinya tetap melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, maka yang bersangkutan itu berhak mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen, gitu. Nah, pertanyaan yang banyak juga ditanyakan oleh teman-teman saya yang sedang tugas belajar, itu adalah, kenapa yang tugas belajar, yang tidak melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, itu tidak diberikan hak untuk melakukan kenaikan jabatan akademik dosen? Karena mereka menilai bahwa sebelum mereka menjalankan tugas belajar, mereka itu sudah menabung untuk naikkan jabatan akademik dosennya. Jadi dengan hal tersebut itu bisa mereka sebenarnya mengajukan. Nah, itu yang sebenarnya kalau kita mau mempermudah ya proses karir dosen, terutama yang membuat kebijakan ini, semestinya tidak harus dibuat persulit gitu. Terlepas dia tugas belajar mau melaksanakan kegiatan Tridharma ataupun tidak melaksanakan kegiatan Tridharma, kalau dia memiliki dan ingin melakukan kenaikan jabatan akademik dosen dan sudah memenuhi, kenapa tidak diberikan kesempatan? Gitu. Kenapa harus mereka saja yang menjalankan kegiatan Tridharma perguruan tinggi? Gitu. Apa yang dikhawatirkan? Takut mereka nggak bisa fokus kepada sekolahnya gitu. Lalu bedanya dengan apa yang mereka melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi? Apakah yang melaksanakan program kegiatan Tridharma perguruan tinggi bisa menjamin kalau mereka itu fokus sekolah gitu? Enggak juga kan? Gitu. Jadi menurut saya ada hal-hal yang harus diperbaiki, direvisi untuk bisa mengcover ke semua sehingga karir dosen itu tidak dibatasi karena hanya gara-gara kebijakan yang menurut saya sudah tidak relevan dengan apa yang terjadi saat ini. Nah, kemudian kalau dokumen yang harus dipersiapkan, saya kira ini adalah sudah terlalu umum yang sudah saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini apa saja yang akan dipersiapkan dokumen-dokumennya. Kemudian ini adalah alur proses jabatan akademik dosen, lektor kepala. Ini sudah sering kali saya sampaikan ya. Bapak Ibu tinggal mengikuti alur ini. Kalau Bapak Ibu bingung dengan alur ini, ikuti saja yang ada di Sistar. Itu. Begitupun juga yang di guru besar, Bapak Ibu mengikuti alur-alur ini saja. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan nanti Bapak Ibu bisa chat pribadi di Instagram saya, di Facebook saya. Insya Allah kalau lewat itu saya lebih cepat menjawab ketimbang yang di email ataupun di YouTube. Ya, oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.